Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Khawadiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Yang pertama, untuk pengertian teori komunikasi. Teori dalam bahasa Latin dan Yunani. Teori dalam bahasa Latin disebut theoria. Dalam bahasa Yunani disebut theoria. Teori berkaitan dengan aktivitas menggunakan pikiran dan indera, terutama mata, dalam rangka mencari tahu. Teori sebagai kata benda atau kata kerja. Teori juga bisa dipahami sebagai kata benda atau kata kerja, atau sekaligus keduanya. Sebagai kata kerja, teori merupakan suatu aktivitas, artinya upaya seseorang untuk menjelaskan fenomena. Pengertian teori menurut para ahli. Menurut Jonathan H. Donner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide yang dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Menurut Calvin S. Hall, teorinya adalah sebuah hipotesis atau perkiraan awal yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta yang tidak pasti. Menurut Nazir, teori adalah sebuah pendapat yang dapat disajikan untuk sebuah penjelasan dari sudut kejadian atau peristiwa. 4. Menurut Ismaun, teori adalah pernyataan yang berisi sebuah kesimpulan substantif tentang suatu urutan. Fungsi teori. 1. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. 2. Melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan. 3. Menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. 4. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peran teori. Teori berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Memajukan proses perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis, memberikan kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris tertentu ke dalam suatu kerangka yang secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. Menghindarkan pengamatan menjadi bingung oleh serba kompleksnya peristiwa-peristiwa alami atau konflik. Nah, ini referensi dari pengertian teori yang telah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya, tradisi teori komunikasi. Apa itu tradisi teori komunikasi? Tradisi komunikasi adalah tradisi dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Robert T. Craig berpendapat bahwa setiap teori memiliki manfaat untuk cara pandang tertentu untuk melihat dunia. Robert T. Craig membagi tradisi teori komunikasi dalam 7 tradisi. 1. Tradisi semiotik. Tradisi semiotik adalah penyelidikan tanda atau simbol. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda mempresentasikan atau mewakili benda, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Teori pada tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Ada 3 hal dalam tradisi fenomenologis. Yang pertama, fenomenologi klasik. Tokoh pentingnya Edmund Husserl. Yang kedua, fenomenologi persepsi. Tokoh pentingnya Maurice Merleau-Ponty. Yang ketiga, fenomenologi hermeneutik. Tokoh pentingnya Heidegger.
Yang ketiga, tradisi cybernetika. Cybernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Teori ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Tradisi sosiopsikologis dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu pertama, perilaku. Berfokus pada bagaimana manusia berperilaku dalam situasi-situasi komunikasi. Melihat hubungan antara perilaku komunikasi. Yang kedua, kognitif. Berfokus pada bentuk pemikiran yang berkonsentrasi pada cara individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara yang mengarah pada output perilaku. 3. Biologis. Berfokus pada efek-efek dalam menjelaskan perilaku manusia. Yang kelima, tradisi sosiokultural. Teori sosiokultural menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, dan budaya. 3 sudut pandang teori sosiokultural yang berpengaruh dalam paham: 1. Interaksi simbolik, 2. Konstruktivisme sosial, dan ketiga, sosiolinguistik. 6. Tradisi kritik. Tradisi kritik merupakan tradisi yang berangkat dari asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Teori-teori pada tradisi kritik ini menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi dalam masyarakat. Ada 4 keistimewaan tradisi kritik. Yang pertama, tradisi kritik mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan-keyakinan ideologi yang mendominasi masyarakat. Membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi masyarakat yang lebih bebas dan lebih berkecukupan. Memahami penindasan dalam menghapus ilusi-ilusi ideologi dan bertindak mengatasi kekuatan yang menindas. Yang keempat, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan teori tersebut yang bersifat normatif dan tindakan untuk mendapatkan atau mencapai perubahan dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi masyarakat. Maaf itu tadi ada kesalahan angka, sebenarnya itu 4 keistimewaan tradisi kritik. 7. Tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan konteks komunikasi antarpersonal dan komunikasi massa. Tradisi ini berfokus pada bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Nah, ini referensi dari jurnal tentang beberapa tradisi teori komunikasi. Yang selanjutnya yaitu teori komunikasi antar pribadi. Secara umum, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara 2 orang serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dari diri sendiri atau self. Yang kedua, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya pendekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah ataupun diulang. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi.
Yang pertama, teori kumpulan tindakan, Action as Assembly Theory. Teori ini merumuskan tentang sifat kreatif manusia mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk mendengar, berkata, berpikir, dan berbuat. Teori atribusi atau Attribution Theory. Teori Finding God Cause in the Search for Theory yang ditulis oleh Valery Manusov dan Brian Spitzberg. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang mempunyai sifat ingin tahu. Kita ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Kita mengembangkan agama, falsafah, dan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk menjawab pertanyaan kita. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Konstruktivism theory yaitu menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam kecakapan berkomunikasi atau explaining individual difference in communication skill. Yang keempat, teori interaksi imajiner, yaitu gambaran-gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi atau mental representation of interpersonal communication yang ditulis oleh James M. Honeycutt pada tahun 2008. Interaksi imajiner merupakan bagian dari melamun atau daydreaming yang mengacu kepada proses kognisi sosial. Teori perencanaan komunikasi atau Planning Theory of Communication, yaitu pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi atau Goal Attainment through Communication Action yang ditulis oleh Charles R. Berger pada tahun 2008. Teori ini menjelaskan bagaimana individu tiba pada sebuah pemahaman akan tindakan dan pembicaraan terhadap suatu sama lain dengan tujuan yang diarahkan, dan bagaimana ia menghasilkan tindakan dan pembicaraan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan sehari-hari. 6. Teori pembentukan relasional atau Relational Dialectics Theory. Teori ini menjelaskan tentang perubahan hubungan antar komunikator dengan komunikan. Teori pembentukan rasional berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 dialektik atau rangsangan keinginan, yaitu integration, separation, stability, change, dan expression, privacy. Teori reduksi ketidakpastian atau Uncertainty Reduction Theory. Teori ini menerangkan cara mengurangi ketidakpastian dalam berkomunikasi. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. Teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory. Teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi, seseorang akan mengurangi atau menambahi perbedaan antara dirinya dan orang lain. Mereka melakukannya dengan cara berkomunikasi seperti orang lain atau membuat komunikasinya lebih berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain. Teori analisis percakapan atau Conversation Analysis Theory. Teori ini menganalisa interaksi dalam percakapan seperti berbagai gerakan oleh komunikator dan bagaimana mereka mengelola dan mengatur urutan pembicaraan sebagaimana yang terlihat jelas pada pelakunya. Teori pelanggaran harapan. Teori ini dikembangkan oleh J.D. Bergen pada tahun 1978 untuk memahami konsep-konsep komunikasi nonverbal serta pengaruhnya terhadap percakapan. Ia menyarankan agar orang tidak menaruh harapan tertentu terkait perilaku nonverbal orang lain ketika berkomunikasi. Nah, ini referensi tentang teori antar pribadi.
Selanjutnya ini melanjutkan teori dari teori antar pribadi. Yang pertama, teori muka. Teori ini ditulis Chandra Metz dan William Huppach dengan judul Hash Theory. Teori ini membantu untuk memahami dua aspek penting tentang interaksi. Kedua, teori manipulasi informasi. Teori yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seseorang bermain-main atau memanipulasi informasi dengan cara menipu dalam interaksi antar pribadi. Teori kebohongan antar pribadi merupakan teori yang memfokuskan diri pada diadik atau dual, relation atau hubungan, dialogik atau dialog, dan komunikasi yang memiliki unsur penuh kebohongan. Teori ini menyatakan bahwa ada kalanya seseorang harus berbohong. Bohong yang dimaksud adalah memanipulasi sebuah informasi. Seseorang yang akan berbohong tersebut memiliki strategi sebagai berikut: pemalsuan, penyembunyian, dan pengelakan. Yang keempat, teori kesopan santunan. Menurut Brown dan Levinson bahwa setiap kebudayaan memiliki derajat yang berbeda dalam hal kebutuhan terhadap kesopanan dan juga cara-cara yang berbeda untuk menjadi sopan. Tetapi semua orang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dilindungi. Teori pertukaran kasih sayang. Teori ini ditulis oleh Corey White, Jeff Judge, dan Colin Hesse. Teori ini bertujuan untuk menerangkan mengapa umat manusia mengkomunikasikan kasih sayang terhadap satu sama lain dan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Yang keenam, teori pertalian. Merupakan teori yang mengamati hubungan yang terjalin antara pelaku dalam sebuah komunikasi. Teori pertalian memiliki 3 tahap dalam perkembangannya, antara lain perilaku yang harus diperhatikan, menentukan perilaku yang akan dilakukan, dan ketiga, tindakan yang harus berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Teori ini dibuat untuk mengembangkan sebuah pemahaman berdasarkan bukti mengenai cara-cara mengatur pengungkapan dan penyembunyian. Teori komunikasi relasional. Teori yang memberikan sebuah pemahaman teoretis dan praktis tentang proses-proses mengenai saling berhubungan dengan orang lain dan bagaimana pola-pola diperankan bersama para partisipan mengenai komunikasi mempengaruhi kehidupan rasional mereka. Yang kesembilan, teori pertukaran sosial merupakan bagian dari teori komunikasi antar pribadi yang menggambarkan dan menguraikan bagaimana seseorang memasuki suatu hubungan sosial dengan mempertimbangkan timbal balik dari suatu hubungan. Nah, ini referensi dari kelanjutan teori antar pribadi. Bab yang selanjutnya yaitu teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat, konferensi, dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk berbagi informasi, mendiskusikan masalah di mana akan muncul keterkaitan satu sama lain di dalam kelompok itu, sehingga ada tujuan, visi, misi yang sama. Karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok bersifat formal. Komunikasi kelompok terorganisir, komunikasi kelompok terlembagakan, dan yang keempat, komunikator dalam kelompok ini haruslah 1. Mencoba mengisolisir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara simultan. Yang kedua, menggunakan berbagai istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Macam-macam teori komunikasi kelompok.
teori keseimbangan menurut Heider. Yaitu teori ini dirumuskan oleh Chris Heider dalam bukunya The Psychology of Interpersonal Relation. Teori ini berusaha menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial, misalnya sebagai suatu kelompok cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain. Teori sistem ABX Newcomb. Sistem ABX dari Newcomb merupakan perluasan teori interpribadi dari Heider sampai kepada interaksi antar anggota kelompok yang hanya terdiri dari dua anggota saja. Model dari Newcomb ini mengandung tiga unsur, yaitu A dan B mewakili dua orang individu yang berinteraksi, serta X sebagai objek pembicaraan atau komunikasi. Teori proses perbandingan sosial. Leon Festinger membedakan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Apabila pendapat, sikap, dan keyakinan dapat diukur secara fisik, maka itu berarti kita berhubungan dengan kenyataan fisik. Akan tetapi, bila kita tidak didasarkan pada kejadian yang mudah diukur, maka kita berhadapan dengan kenyataan sosial. Teori pertukaran sosial. Model Debold dan Kelty mendukung asumsi-asumsi yang dibuat oleh Humans dalam teorinya tentang proses pertukaran sosial. Asumsi tersebut khususnya mengatakan bahwa interaksi manusia menyakup pertukaran barang maupun jasa, serta tanggapan-tanggapan individu yang muncul melalui interaksi di antara mereka mencakup imbalan atau reward sekaligus pengeluaran atau cost. Teori sosiometris dari Moreno. Sosiometris dapat diartikan sebagai pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreno. Pada dasarnya, teori ini berhubungan dengan daya tarik atau attraction dan penolakan atau repulsion yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain, serta implikasi perasaan-perasaan ini bagi pembentukan maupun struktur kelompok. Ini referensi mengenai teori komunikasi kelompok. Masih berkaitan dengan teori komunikasi kelompok. Selanjutnya, teori Humans, sistem internal dan eksternal. Menurut Humans, ada tiga unsur dalam struktur kelompok kecil, yaitu kegiatan, interaksi, dan perasaan. Kegiatan terdiri dari tindakan-tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka terlibat dalam suatu interaksi, yaitu memperlihatkan saling ketergantungan dan menanggapi dalam bertingkah laku. Sebagian interaksi ini melibatkan komunikasi antar pribadi. Elemen ketiga dari tingkah laku sosial dalam kelompok kecil ialah perasaan. Perasaan di sini sama dengan konsep Heider tentang suka atau tidak suka, like or dislike, terdiri dari perasaan negatif dan positif yang dirasakan anggota kelompok terhadap anggota lain. Teori analisis proses interaksi. Teori klasik yang dikembangkan untuk menjelaskan pola diskusi kelompok, terutama dalam hal kepemimpinan. Teori yang dicapai adalah proses pembuatan untuk menganalisis komunikasi kelompok. Ada tiga tahap dalam model Bales, yaitu tahap 1, orientation phase. Pada tahap orientasi, anggota yang baru masuk atau mendirikan suatu kelompok akan bertanya, mencari, dan saling memberi informasi mengenai tujuan sekaligus hakikat tugas-tugas dalam kelompok. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain seperti hal-hal umum, apa yang akan kita lakukan, mengapa kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana mencapai hasil yang terbaik. Pada tahapan komunikasi ini, anggota kelompok akan mencari dan melakukan orientasi akan
keberadaan kelompok tersebut. Yang kedua, evaluation phase. Pada tahap evaluasi, pertanyaan yang diajukan anggota kelompok berkisar seputar peran anggota kelompok dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok. Pada tahap ini terjadi semacam pengekspresian opini dan perasaan dari anggota kelompok tentang berbagai isu yang berkembang. Tahap 3, control phase. Para anggota kelompok akan saling membuat pernyataan, mencari dan memberi petunjuk pada sesama anggota. Di sini akan bermunculan pendapat-pendapat yang positif atau negatif dari anggota kelompok secara substansi. Pada tahap ini akan mulai tampak solidaritas dan minat mereka dalam kelompok. Teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik yang dikembangkan oleh Ernest Borman dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Minnesota menemukan proses sharing fantasi. Jadi, konsep teori konvergensi simbolik adalah tema fantasi. Tema fantasi adalah pesan yang didramatisasi, seperti permainan kata-kata, cerita, analogi, dan pidato yang menghidupkan interaksi dalam kelompok. Teori kepribadian kelompok atau Group Psychology Theory. Teori kepribadian merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur dan kecendekiawan atau intelligence. Sementara itu, ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan merujuk pada peran-peran spesifik dan posisi status dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut dengan sinergi. Teori percakapan kelompok. Ada 3 hal. Yang pertama, pemeriksaan masukan dari anggota atau member input. Masukan yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan bersifat individual. Selain itu, tanggung jawab setiap anggota dalam memberi masukan atau pendapat untuk mencapai tujuan kelompok juga bersifat wajib. Yang kedua, variabel-variabel perantara atau mediating variable. Variabel perantara merujuk pada struktur formal maupun struktur peran dari kelompok, seperti status, norma, dan tujuan-tujuan kelompok. Yang ketiga, keluaran dari kelompok atau group output. Yang dimaksud dengan output kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas ataupun tujuan kelompok. Teori kelompok terpercaya. Kelompok terpercaya atau belief body adalah sebuah peristiwa alamiah kelompok. Dalam hal ini, semua kelompok kecuali mereka yang dibuat di laboratorium adalah terpercaya karena merupakan bagian dari sistem yang benar. Pemikiran kelompok terpercaya ialah jenis kelompok yang pemikirannya sebagai sebuah perspektif atau cara memandang sebuah kelompok. Ada 2 hal dalam teori kelompok terpercaya. Yang pertama, batasan yang dapat ditembus. Apa yang didefinisikan sebagai di dalam kelompok atau di luar kelompok terkadang tidak jelas, selalu tidak tetap, dan sering berubah. Yang kedua, saling tergantung dengan lingkungan. Biasanya, kelompok selalu tergantung dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungannya mempengaruhinya dan kelompok sebagai gantinya mempengaruhi konteks yang relevan pada tempat kelompok itu bekerja. Teori kerja kelompok antar budaya. Menurut John Ojel, menggunakan model input dan proses output dalam membentuk variabel-variabel penting yang mempengaruhi fungsi kelompok. Ojel tertarik dalam perbedaan sebagaimana dengan keefektifan kelompok. Ojel lalu menciptakan sebuah model yang secara budaya membedakan kelompok menghadapi input tertentu dan menciptakan hasil melalui komunikasi yang kembali mempengaruhi keadaan ketika kelompok sedang bekerja. Perbedaan budaya yang paling penting dibagi dalam 3 kelompok, yaitu individualisme, kolektivisme.
Yang kedua, kehendak diri. Yang ketiga, urusan rupa. Teori penyusunan. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu sama lain, maka akan menciptakan struktur yang memberi jarak dari lembaga sosial maupun budaya yang lebih besar dengan hubungan individu lebih kecil. Proses penyusunan ini terjadi dalam 3 kemungkinan yang dikutip oleh Giddens, yaitu interpretasi, moralitas, dan kekuatan. Teori pemikiran kelompok. Suatu metode berpikir sekelompok orang yang bersifat kohesif ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota-anggota kelompok yang mencapai kata mufakat. Definisi teori ini adalah satu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Sementara groupthink menurut Rahmat adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok sangat kohesif di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi efektif lagi. Dalam definisi tersebut, groupthink meninggalkan cara berpikir individual dan menekan pada proses kelompok. Nah, ini referensi mengenai lanjutan tentang teori komunikasi kelompok. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang teori komunikasi atau materi teori komunikasi dalam perkuliahan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.